Bapak Koordinator PPG, kemudian pemaparan terkait dengan pengisian portal dosen. Ya, hal ini terkait dengan profiling dosen dan beberapa data kaitannya dengan pengarsipan data kita terkait dengan persiapan ISO dan beberapa penjaminan mutu lainnya. Yang kedua, yakni pemaparan terkait dengan pengisian kompetensi oleh masing-masing dosen pengajar di PPG. Untuk sesi terakhir, nanti kita akan lakukan sesi diskusi dan terkait kesepakatan beberapa luaran wajib di beberapa mata kuliah Bapak Ibu. Yang mana kaitannya ini nanti terkait dengan pengabdian, penelitian, dan itu semua kaitannya dengan akreditasi kita selanjutnya begitu. Memasuki agenda pertama, mungkin kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Semoga diskusi kita pagi hari ini bisa diterima dan dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk pemaparan pengantar akan dilakukan oleh Bapak Muji selaku koordinator program PPG. Untuk Pak Muji disilahkan. Monggo Bapak. Pak Muji. Sebentar ya Bapak Ibu, kita tunggu dulu untuk Pak Mujinya. Sepertinya terpental, terkendala jaringan. Mohon ditunggu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini baru tergabung, Masya Allah, terpental dari tadi dan kesulitan masuk lagi. Baik, mohon izin Bu Adit, Bapak Ibu, eh, saya langsung untuk pengantar di off-kan di saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh,
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP beserta Bapak Ibu Wadek, yang kami hormati Bapak Ibu dan Bapak Kajur dan Sekjur, yang kami hormati segenap pengelola PPK, Korbis, dan Korbis serta tim pelaksana tugas admin PPK yang kami hormati dan tentu juga kami banggakan dan muliakan Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah PPK semester genap 2026.2. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah. Patut rasanya kita sampaikan puji syukur kita Bapak Ibu dapat meluangkan waktu bersama-sama kami pada kesempatan pagi hari ini untuk kita diskusi dan kami sedikit mensosialisasikan tentang portal dosen PPG. Yang kesempatan ini Bapak Ibu tentu bagian dari rangkaian persiapan maupun kegiatan pendampingan LPTK menuju ke LPTK unggul. Bahwa harapan dari GTK, semua LPTK pengelola atau pelaksana PPG calon guru maupun guter di Indonesia diharapkan memang menuju ke akreditasi unggul. Inisiasi-inisiasi ini tentu perlu kolaborasi dan kerjasama kita semua ya Bapak Ibu. Secara khusus juga bahwa FKIP UTM Universitas Tunjungan Madura, lembaga alma mater kita tercinta Bapak Ibu, di awal 2027 nanti berazam atau kita bersama-sama akan melakukan semacam penilaian ataupun pengusulan untuk ISO pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal, poin untuk kita bersama yang menjadi bahan sosialisasi dan diskusi untuk portal dosen PPG. Eh, Tentu latar belakangnya seperti yang disampaikan dari kementerian bahwa pendidikan memerlukan budaya inovasi maupun publikasi ilmiah dan ini menjadi salah satu prioritas ataupun perhatian utama di dalam apa namanya menuju akreditasi yang LAMDIK berdasarkan instrumen terbaru. Kemudian di PPG berdasarkan arahan dari GTK tentu PPL merupakan laboratorium yang diharapkan dapat melahirkan inovasi pembelajaran untuk baik itu dosen khususnya maupun sekolah mitra. Dan tentunya banyak best practice, banyak hal pengalaman-pengalaman baik dan praktik belajar ataupun bahkan yang merupakan eh, apa namanya itu aplikasi dari konsep-konsep teoritik yang dibahas dari mata kuliah inti maupun mata kuliah penciri dapat menjadi atau dapat terdokumentasi menjadi karya ilmiah. Kemudian kolaborasi dosen dan mahasiswa ini menjadi salah satu penting. Juga tentu kolaborasi dosen mahasiswa guru pamong sebagai bagian dari mitra menjadi poin penting atau poin kunci dalam peningkatan kualitas publikasi ilmiah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, mengingatkan bersama bahwa kerangka pendidikan profesi guru calon guru ini kan ditempuh melalui 2 semester, semester 1 maupun semester 2. Di mana nanti tentu secara regulasi ada UKPPG di akhir. Nah, sebelum nanti akhir masa semester, tentu semester 2, tentu beberapa hal yang sudah ditempuh mahasiswa maupun kita yang sudah bergelut bersama-sama membangun ataupun melaksanakan pendidikan perkuliahan, baik itu perkuliahan luring daring melalui LMS, kemudian PPL terbimbing dan PPL mandiri. Di sini banyak sekali hal-hal yang merupakan menjadi perhatian yang bisa kita optimalkan untuk bisa menopang menuju akreditasi unggul tersebut. Nah, kalau dari arahan GTK juga untuk menjadi perhatian bersama Bapak Ibu tentang micro teaching dan micro counseling kalau yang apa namanya yang non umum gitu. Khusus untuk micro teaching Bapak Ibu, sekali lagi kami mengingatkan pada kesempatan ini bahwa wajib bagi mahasiswa untuk memenuhi kecukupan micro teaching pelaksanaan micro teaching
ada menguatkan kembali pada kesempatan ini, pada terutama mata kuliah inti, bahwa dosen harus selalu memberikan apa namanya itu kesempatan kepada kelompok-kelompok mahasiswa, tentu nanti berkelompok ataupun apa namanya baik itu di mata kuliah yang praktik maupun non praktik, tetapi untuk keterampilan pelaksanaan 8 keterampilan dasar mengajar guru perlu menjadi perhatian bersama minimal 3 kali ya di dalam satu mata kuliah mata kuliah untuk melaksanakan praktik micro teaching. Nah, micro teaching ini sebagai sebuah simulasi atau praktik di kelas, di kelas kuliah, kelas akademik mahasiswa yang tentu nanti dapat diimplementasikan di dalam praktik pembelajaran yang ada pada saat melaksanakan PPL Mandiri. Nah, tentu ada dokumen-dokumen juga yang diperlukan terkait dengan hal ini, termasuk draft modul ajar mereka, bahan ajar yang mana tentunya bisa dioptimalkan nanti untuk output. Nah, kita sudah membahas juga atau sekedar mengingatkan kalau bagian sesi ini tentang PPL, di mana memang PPL Mandiri ini tentu ada praktik pembimbingan, kemudian ada juga praktik mengajar eh, ke mahasiswa dalam praktik mengajar mandiri, yang mana tentu dengan siklus apa action research itu banyak hal yang bisa dikumpulkan, informasi maupun data observasi oleh mahasiswa. Nah, oleh karena itu, bagaimana sinergi antar mata kuliah dan kegiatan PPL di sekolah ini perlu untuk menjadi perhatian kita. Termasuk juga apa namanya nanti bagaimana untuk bersama-sama berpikir tentang output. Nah, ini ada kutipan Bapak Ibu bahwa diharapkan ini arahan dari GTK bahwa setiap kelas PPK adalah laboratorium akademik, setiap pembelajaran adalah sumber data, setiap inovasi adalah peluang publikasi, setiap publikasi adalah kontribusi nyata dosen bagi peningkatan mutu pendidikan. Dan potensi-potensi itu dapat memperkaya sesungguhnya tentang sumber karya dosen untuk kelas-kelas ataupun yang kita kelola di PPG. Nah, karena memang tentu Bapak Ibu juga memaklumi bahwa PPG tidak sama dengan yang reguler. Kalau misalkan di reguler atau S1, dosen bisa mengusulkan hibah penelitian dengan home base bidang studi atau program studi masing-masing tentu agak kesulitan di PPG. Oleh karena itu, potensi-potensi yang bisa kita optimalkan adalah berbagai kegiatan yang ada di PPG itu sendiri, mulai dari PPL 1, PPL 2, kemudian unjuk kerja yang ada di proyek kepemimpinan, kemudian juga refleksi pembelajaran yang dapat menjadi bahan draft, baik itu draft modul ajar maupun bahan ajar, apa modul ajar maupun LKPD sebut saja. Semua itu dapat berpotensi untuk menjadi HKI siapa yang coret-coret ya? Yang menjadi hak hilirisasi kegiatan belajar menuju kepada produk-produk yang dapat memang menguatkan LPTK kita sebagai apa namanya itu sebagai LPTK yang tentu mampu memenuhi kecukupan-kecukupan asesmen dalam baik melaksanakan ISO maupun melaksanakan akreditasi menuju akreditasi unggul. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini penting untuk kami refleksikan sebagai bahan diskusi pengantar diskusi kita bahwa baik di pelaksanaan observasi, analisis masalah, kemudian inovasi, pembelajaran yang mungkin panjenengan rancang bersama mahasiswa melalui proses pembimbingan, refleksi yang dilakukan eh, mahasiswa, ini semua dapat menjadi bahan-bahan diseminasi dan apa ya produk atau unjuk kerja ataupun luaran yang dapat dihimpun menjadi profiling dosen, menjadi profiling bagi prodi PPG kita yang mana tentu nanti akan dapat memperkuat berbagai kebutuhan-kebutuhan eh, data ataupun instrumen untuk menuju akreditasi unggul tersebut.
Nah, di antara beberapa jenis publikasi yang dapat dihasilkan tentu adalah artikel jurnal yang tentu kalau dari arahan Dirjen GTK ya tentu standarnya minimal Sinta 6 ya. Eh, dari Sinta 3 atau sampai Sinta 6 kalau lebih Sinta 1, Sinta 2 atau ada yang Scopus atau internasional juga tentu sangat sangat baik. Proceeding seminar nasional juga dapat menjadi proyek baik itu seminar nasional yang dikemas dalam bentuk luaran ataupun diseminasi seminar PPG, boleh saja mungkin Bapak Ibu menginisiasi seminar yang pada saat seminar PPG, seminar ya benar seminar PPG dengan mengundang peserta ataupun mungkin ada juga pemateri pembanding dari nasional maupun internasional. Inisiasi seperti ini saya kira juga sangat cukup baik dan kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk mengoptimalkan untuk mata kuliah seminar. Kemudian best practice juga dapat menjadi bagian dari output untuk artikel pengabdian maupun buku ajar dan modul ajar yang bisa di HKI. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu untuk mempermudah dan dalam rangka dalam kaitannya dengan untuk kegiatan ISO maupun kebutuhan-kebutuhan instrumen pemenuhan instrumen untuk akreditasi menuju ikhtiar kita unggul nanti Bapak Ibu, kami sudah membuatkan portal dosen di ppg utm.id yang mana nanti Bapak Ibu ini portal ini tersinkron dengan portalnya mahasiswa, kemudian portal guru pamong maupun portal alumni kepada bagian-bagian yang memang tersinkron, terutama bagian tentu portal mahasiswa. Nanti Bapak Ibu akan kita diskusikan dan kami sosialisasikan draft ataupun prototipe dari portal ini. Nanti masukan saran dari Bapak Ibu mungkin dapat kita kumpulkan nanti kita himpun untuk bahan perbaikan ataupun hal-hal yang memang kita perlukan bersama untuk menuju kepada kebutuhan kecukupan data baik itu ISO maupun untuk kebutuhan akreditasi menuju akreditasi unggul. Apa saja yang ada di portal ppgutm.id Bapak Ibu nanti BAP. BAP kita akan cetak secara digital. Ya, BAP setiap mata kuliah nanti diharapkan ada BAP tertulis yang mana bisa menjadi catatan atau apa namanya dokumentasi termasuk juga ketika nanti Bapak Ibu akan mengisi monef pembelajaran di Siparekas. Kemudian daftar hadir perkuliahan juga nanti akan disediakan di portal dosen, kemudian berita acara dan daftar hadir UTS, berita acara dan daftar hadir UAS, kemudian upload naskah soal UTS. Walaupun ada di LMS, walaupun Bapak Ibu mengambil di LMS, juga kami minta nanti untuk standar ISO, Bapak Ibu juga mencetak atau mengupload soal UTS UAS yang ada yang Bapak Ibu Bapak Ibu dosen gunakan baik walaupun mungkin mengambil dari baik itu yang diambil dari LMS maupun yang disusun sendiri oleh dosen karena beberapa mata kuliah misalkan mata kuliah etnopedagogik dosen menyusun sendiri UTS dan UAS-nya ataupun mungkin mata kuliah lain. Kemudian daftar nilai yang nanti di akhir yang akan didownload untuk mempermudah dan mendokumentasi daftar nilai dosen, kemudian CV ataupun biodata dosen yang harapan kami dapat diupdate setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali menjadi profiling Bapak Ibu dosen yang tentu menjadi bahan penilaian ataupun supervisi bahkan juga apa ya istilahnya itu menjadi salah satu standar budaya mutu yang nanti dapat menjadi penilaian dari tim jamu atau gugus jamu eh, PPG. Artinya Bapak Ibu tentu kami sangat berharap Bapak Ibu dapat mengupdate ataupun memberikan CV ataupun biodata dosen sehingga kami tetap dapat apa ya, mengenal ataupun mengikuti rekam jejak ataupun update terbaru apakah misalkan seperti sertifikat pendidiknya, kemudian juga jenjang aku eh, apa fungsional Bapak Ibu dan seterusnya. Nah, kemudian juga raw data termasuk ijazah, sertifikat pendidik yang memang merupakan syarat yang diperlukan untuk dapat mengajar atau dapat menjadi dosen yang mengampu mata kuliah di
di PPG sesuai dengan per per dirjen. Nah, nanti tinggal di-upload Bapak Ibu sehingga pada setiap semester kami tidak perlu memintai lagi ijazah ataupun sertifikat pendidik Bapak Ibu pada awal perkuliahan ataupun awal semester seperti sebelum-sebelumnya. Karena semua di dashboard ini nanti atau di portal ini eh, progres ataupun database atau raw data Bapak Ibu dosen dapat langsung dimonitor oleh admin yang memang mendampingi langsung nanti dashboard untuk dosen. Kemudian BKD, BKD ini maksudnya BKD adalah Bapak Ibu diharapkan atau dimintain tolong untuk mengupload dokumen BKD setiap semester yang memang menjadi apa ya kewajiban kita bersama di Prodi, tetapi nanti BKD Prodi Bapak Ibu bisa upload melalui Google link Google Drive yang nantinya dapat disematkan di portal ppgutm.id. Sementara pakai portal ppgutm.id untuk portal sementara, alamat sementara karena masih prototipe, nanti kalau sudah mungkin akan dimigrasi ke Trunojoyo. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, nanti akan dijelaskan oleh Pak Sunu berkaitan dengan portal. Di sini saya ingin menambahkan satu hal lagi terkait dengan penelitian dan pengabdian bahwa kami mengharapkan Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan data-data yang kita perlukan bahwa data penelitian dosen dan mahasiswa perlu diidentifikasi atau perlu disematkan nanti atau dikumpulkan melalui portal yang utamanya bagi Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah seminar PPG. Bagi PPG atau bagi kita yang ada eh, di PPG ini tentu mungkin tidak ada grup apa istilahnya itu tim riset atau riset mahasiswa yang berada di bawah naungan langsung penelitian dosen, tetapi kita bisa mengoptimalkan untuk seminar PPG sebagai bagian dari output untuk data penelitian dosen dan mahasiswa. Nah, tetapi Bapak Ibu yang memang berkenan, misalkan walaupun tidak mengampu seminar PPG, kami mengharapkan jika memang berkenan Bapak Ibu, mohon kiranya kami atau kita dapat mengajak mahasiswa PPG mungkin terlibat dalam penelitian Bapak Ibu walaupun secara pelaporan atau secara apa secara eh, ini ya secara pengusulan program hibah penelitian tentu mungkin bukan menjadi bagian tim riset, tetapi kalau misalkan dalam luaran eh, mahasiswa PPG dapat di dapat berkontribusi dan berperan serta juga tentu kami sangat harapkan. Kemudian Bapak Ibu kami juga meminta nanti data penelitian dosen, kerjasama penelitian dengan lembaga lain berupa MOU. Nanti data-data ini dibutuhkan untuk profiling dosen. Keterlibatan dosen dengan kegiatan kemitraan, mungkin foto-foto dokumentasi, kemudian juga riwayat perolehan dana hibah penelitian yang sudah didapatkan oleh dosen, laporan penggunaan dana, maksudnya laporan riwayat penggunaan dana hibah penelitian dosen. Lalu kemudian untuk pengabdian masyarakat Bapak Ibu yang terkait dengan khususnya ya dosen yang mengampu mata kuliah proyek kepemimpinan. Kami sangat mengharapkan nanti bahwa setiap proyek kepemimpinan yang disusun yang dirancang bersama oleh mahasiswa beserta dosen menjadi bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen. Tentu juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berkenan atau memang bisa memberikan atau melibatkan peran serta mahasiswa dalam pengabdian dosen yang saat ini existing, tentu juga kami sangat mengharapkan bantuan ataupun kesempatan yang dapat diberikan kepada mahasiswa PPG untuk dapat terlibat dalam kegiatan pengabdian Bapak Ibu. Sehingga mungkin di luaran nanti bisa semacam terintegrasi atau ada semacam sharing luaran. Bapak Ibu mungkin mahasiswa dosen, mahasiswa PPG dapat memberikan kontribusi luaran yang inline dengan kegiatan pengabdian yang Bapak Ibu lakukan. Sehingga nanti pada saat misalkan ada semacam apa eh, eh, apa pelacakan riwayat pengabdian dosen dan mahasiswa, karya ataupun publikasi mahasiswa inline dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen.
Kemudian juga ada riwayat perolehan dana hibah bagi Bapak Ibu yang menerima dana penelitian, nanti mungkin juga dapat kami diberikan kontribusinya atau dapat disampaikan. Nah, produk dan luaran mata kuliah yang dapat kita optimalkan bersama Bapak Ibu untuk publikasi seminar PPG, dosen, kami harapkan dosen nanti sebagai corresponding author untuk setiap artikel mahasiswa, targetnya minimal Sinta 5, mudah-mudahan di atas Sinta 5. Kemudian minimal in review sebelum UAS. Ini harapan kami, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat membantu. Kalau ada kendala nanti bisa kita diskusikan. Untuk proyek kepemimpinan, targetnya tentu harapannya kalau ada artikel pengabdian masyarakat, kemudian MOU jika ada, tentu MOU ini ya MOU ini tentu kan karena sasarannya untuk proyek kepemimpinan sekarang bukan sekolah Bapak Ibu, tetapi adalah komunitas maupun masyarakat. Oleh karena itu nanti bisa disiapkan MOU untuk kegiatan proyek kepemimpinan mahasiswa. Kemudian jika ada produk media pembelajaran digital maupun publikasi melalui media online. Kemudian untuk etnopedagogi kemaduraan Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah etnopedagogi kemaduraan, mohon kiranya agar produk media pembelajaran kalau nggak salah di pembelajaran ketiga adalah desain produk dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital maupun non-digital yang terintegrasi etnopedagogi kemaduraan. Mohon agar karya tersebut dapat diarahkan mahasiswa untuk ISBN maupun HKI sesuai dengan jenis luaran yang ada. Walaupun baik itu yang bersifat digital maupun digital. Kalau bisa juga ada publikasi melalui media online jika ada, jika dimungkinkan. Kemudian untuk produk mata kuliah inti seperti modul ajar, kemudian buku ajar, kemudian media pembelajaran digital non-digital, tentu juga diharapkan dapat dikontribusikan untuk dapat menjadi produk untuk dan luaran mata kuliah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, tentu sebagaimana pesan dari GTK, visi transformasi pendidikan adalah inovasi sejati dalam dunia pendidikan lahir ketika pengetahuan teoritis di kampus bersatu padu dengan kearifan praktis guru di ruang kelas sekolah. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk mewujudkan visi untuk budaya mutu kita di FKIP dan khususnya PPG dan juga bagaimana sinergi bersama untuk menuju ISO 2027 dan akreditasi unggul mudah-mudahan. Allahumma sholli ihdinas siratal mustaqim. Demikian nanti kita akan lanjutkan ke diskusi. Terima kasih Bu Adit dan terima kasih Bapak Ibu atas perhatian bersama. Mudah-mudahan pengantar diskusi ini dapat menjadi pijakan kita bersama dan nanti dapat kita tindak lanjuti bersama melalui portal ppg.id. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Muji atas pemaparannya. Untuk sesi berikutnya yaitu pemaparan terkait dengan pengisian portal dosen yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sunu. Untuk Pak Sunu, apakah sudah siap, Pak? Sudah siap Bu Adit? Oh, nggih. Monggo Pak Sunu. Oke, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korprodi PPG, Bapak Mujtahidin, Bapak Ibu dosen pengelola PPG, kemudian Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah PPG. Di sini kebetulan kita ketemu portal lagi nih Bapak Ibu. Jadi portal apa namanya? eh, portal yang bukan digunakan untuk menyetop, tapi portal yang digunakan untuk mengumpulkan data-data apa saja yang diperlukan untuk kemajuan prodi PPG khususnya dan FKIP pada umumnya. Bapak Ibu izin share screen terlebih dahulu sambil nanti mungkin bisa dibuka browsernya atau bisa dibuka apa namanya di HP bisa atau di laptop juga bisa. Oke, Oke. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu apa namanya tampilan dari layar saya?
Oke, kalau sudah, bagaimana cara kita masuk ke portal PPG? Alamat portal PPG bisa diakses di ppg utm.id /login Bapak Ibu ya. Jadi nanti alamatnya bisa diakses di sini. Nanti juga akan kami share di grup Bapak Ibu pengajar PPG. Terus kemudian menu apa saja yang nanti bisa dipakai karena hari ini adalah khusus dosen, maka Bapak Ibu nanti silakan pilih yang dosen Bapak Ibu ya. Oke. Silakan nanti diklik. Terus kemudian Bapak Ibu nanti bisa masukkan username-nya adalah NIP, jadi Bapak Ibu masukkan NIP, terus passwordnya sama semua Bapak Ibu, passwordnya adalah PPG UTM 2026, hurufnya kecil semua. Bapak Ibu bisa sambil login, sambil sekaligus kita praktek bagaimana cara penggunaan dari website ini. Oke, kita coba untuk login. Dan jangan lupa passwordnya adalah PPG UTM 2026 atau PPG UTM 2026. Terus kemudian jangan lupa klik ingat saya. Oke, terus kemudian masuk ke dashboard dosen Bapak Ibu ya. Oke, di sini nanti kalau kita lihat di menu dashboard, di situ nanti ada berbagai menu. Di samping kiri ini nanti itu adalah yang Bapak Ibu isi nantinya. Terus yang di samping kanan di sini ini adalah informasi mengenai jumlah mahasiswa bimbingan. Jadi mahasiswa bimbingan Bapak Ibu. Terus kemudian ada logbook. Logbook di sini masih dalam proses pengembangan Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu juga sebenarnya sudah bisa menggunakan fitur ini. Terus kemudian ada konsultasi baru, seperti kita konsultasi dengan dosen, mohon maaf, dengan mahasiswa bimbingan, itu bisa konsultasi online lewat menu ini. Terus kemudian di tengah di sini ini ada apa namanya rute menuju lokasi sekolah apabila memang Bapak Ibu membutuhkan koordinat yang pasti sekolah PPL Mandiri, PPL terbimbing maupun PPL Mandiri nanti di mana bisa dibuka di sini Bapak Ibu. Terus kemudian kalau kita geser ke bawah, di sini ada logbook yang perlu direview. Terus kemudian di bawah ini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat atau diskusi dengan mahasiswa bimbingan Bapak Ibu ya. Ini adalah menu yang ada di bagian dashboard. Kemudian geser ke sebelah kiri, di sini ada menu bimbingan yang ketika Bapak Ibu klik di sini Bapak Ibu bisa melihat yang pertama itu adalah nama mahasiswa bimbingannya di mana. Ini adalah namanya. Terus kemudian prodi dan kelas ini sudah dimasukkan di sini. Terus kemudian nanti kalau semisal guru pamong sudah kita sosialisasikan, itu akan muncul nama guru pamongnya di sebelah sini. Terus kemudian progres bimbingannya seperti apa. Terus nanti Bapak Ibu juga bisa melihat KRS, logbook, dan konsul dari menu ini. Ya. Jadi kalau semisal nanti mahasiswa sudah mengupload KRS, akan muncul KRS di sini. Silakan Bapak Ibu klik nanti. Terus kemudian logbook bisa diklik di menu logbook di sini. Ini nanti akan langsung mengacu pada logbooknya. Terus kemudian di menu konsul ini adalah konsultasi dengan mahasiswanya. Ya. Jadi sebenarnya menu yang di depan tadi yang di bimbingan, di KRS, logbook, dan konsul, ini nanti akan connect atau terhubung dengan menu yang di samping kiri ini. Kemudian kalau semisal kita klik detail, di sini nanti ada ringkasan data, kapan mulai bimbingan, kemudian catatan evaluasi, atau hal-hal yang lain. Oke, terus kemudian fitur apa lagi yang harus kita pelajari atau yang harus kita masukkan data-datanya. Di sini ada berita acara pertemuan. Berita acara pertemuan ini nanti masih dalam pengembangan Bapak Ibu, tapi harapannya ketika Bapak Ibu nanti perkuliahan
bisa membuat berita acara pertemuan di sebelah sini. Sama seperti ketika di LMS FKIP membuat berita acara pertemuan, tinggal klik saja berita acara pertemuan, terus kemudian pertemuan keberapa, mata kuliahnya apa, terus tanda tangan dosen pembimbing di sini. Untuk implementasinya nanti menunggu pengumuman dari Korprodi kira-kira kapan implementasi dari berita acara pertemuan ini Bapak Ibu. Terus kemudian di sebelah bawahnya itu nanti ada kelola presensi. Bapak Ibu nanti bisa membuat absen di sini. Terus kemudian ada logbook mahasiswa. Logbook mahasiswa ini adalah sementara digunakan untuk bimbingan PPL di sekolah. Terus kemudian menu konsultasi digunakan untuk konsultasi dengan mahasiswa dan ada menu dokumen tambahan. Di sini menu dokumen tambahan di sini bisa dipilih BKD kalau untuk BKD atau yang lain-lain. Misal nanti mengenai ijazah, berarti Bapak Ibu di sini tinggal pilih menu di samping, terus klik ijazah, terus kemudian upload dokumen ijazah. Di sini dokumen ijazah, formatnya bisa dilihat di sini. Jadi bisa PDF, doc, docx, dan seterusnya. Yang pasti batas maksimalnya 5 MB. I love PDF adalah teman kita semua, Bapak Ibu, kalau terlalu besar. Terus kemudian bisa juga mengisi sertifikat terkait penugasan, kemudian surat tugas, surat izin studi lanjut, atau keanggotaan organisasi profesi. Itu adalah mengenai akademik, jadi mulai dari bimbingan sampai dokumen tambahan, Bapak Ibu. Ya. Oke, terus kemudian yang di bawahnya, ini yang bisa kita mulai isi nanti, itu adalah mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat. Di sini ada dua menu utama, ada menu penelitian dan ada menu pengabdian. Untuk menu penelitian, kalau semisal kita klik di sini, ada 7 item yang bisa Bapak Ibu isi, mulai dari data penelitian mahasiswa dan dosen, oke, sebentar. Nah, data penelitian mahasiswa dan dosen, kemudian data penelitian dosen, kerjasama penelitian dengan lembaga lain, MOU dan hasil, kemudian keterlibatan dosen dengan kegiatan kemitraan, berkas perolehan dana hibah penelitian, laporan penggunaan dana terkait penelitian, dan laporan kegiatan penelitian. Saya contohkan yang pertama adalah sesuai dengan yang disampaikan Pak Muji tadi, data penelitian dosen dan mahasiswa. Ini kalau misal kita klik, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan atau menambah data baru publikasi dosen dengan mahasiswa dalam kaitannya dengan mata kuliah tertentu. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan tahunnya tahun berapa, ini bisa dinaikkan atau diturunkan, atau bisa kita isi sendiri, misal tahun ini. Kemudian judul artikel juga bisa kita isikan, terus kemudian nama mahasiswa yang terlibat juga kita isikan, kemudian sintanya sinta berapa, bisa dari sinta 1 sampai sinta 6, ataupun Scopus atau luaran internasional. Kemudian di sini dokumennya, baik itu nanti berupa LOA, kemudian link dan yang lain-lain, Bapak Ibu uploadnya dalam bentuk link Google Drive Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu siapkan dokumennya dalam link Google Drive yang bisa di-share ya. Jadi minimal kita bisa memview supaya kita punya rekam jejak dari penelitian dosen dan mahasiswa di Prodi PPG. Seperti itu. Demikian juga dengan menu-menu yang lain. Jadi di sini kalau semisal kita kembali ke bagian penelitian dan pengabdian, di bagian data penelitian dosen, di sini
tertulis, jangan lupa Bapak Ibu tambahkan judul penelitian dosen data dari tahun 2024. Jadi penelitian Bapak Ibu dosen nanti di penelitian 2024 bisa dimasukkan di sini, mulai dari tahun, kemudian hibahnya apa bisa dituliskan di sini, kemudian jumlah dana, dan lagi-lagi link Google Drive. Itu untuk menu penelitian. Kemudian untuk menu pengabdian kepada masyarakat, di sini kalau semisal kita klik, ada 4 data yang ditampilkan atau yang dibutuhkan, seperti misal pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa, kemudian laporan penggunaan dana terkait pengabdian kepada masyarakat, laporan kegiatan pengabdian masyarakat, dan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di sini isiannya sama dengan seperti isian yang tadi, namun untuk yang ini adalah tambah data barunya, bentuknya adalah link Google Drive saja. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir itu ada review artikel. Ini rencananya akan digunakan untuk mereview artikel yang disubmit oleh mahasiswa bimbingan. Jadi nanti dari sisi mahasiswa itu akan mensubmit, Bapak Ibu bisa mereview artikel di sini. Ini seperti Sigios kalau di FKIP UTM. Bisa Bapak Ibu di bagian menu review artikel. Terus yang terakhir Bapak Ibu, kalau semisal passwordnya nanti pengen dikustomisasi, Bapak Ibu bisa mengatur password tersebut di bagian menu profile. Di situ ada foto yang bisa diganti. Terus kemudian ada juga ubah password di sebelah sini Bapak Ibu ya. Itu mengenai portal ppgutm.id untuk Bapak Ibu dosen. Bisa dipelajari, bisa dimasukkan, data-data yang bisa dimasukkan, kemudian bisa juga menggunakan portal ini untuk bimbingan dengan mahasiswa. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu dosen, saya kembalikan kepada moderator Ibu Adit untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Adit. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Sunu atas pemaparannya. Untuk sesi tanya jawab nanti semua di akhir nih Bapak Ibu. Barangkali ada yang belum difahami terkait dengan pemaparan portal tadi. Untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan terkait dengan Bu Titin. Monggo Bu, sudah siap? Baik, terima kasih Bu Adit. Mohon izin Mbak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. saya share screen ya Bapak Ibu. Oke. Iya itu mungkin nggak bisa hadir tapi nyebut kan begitu kayaknya mereka. Santai. Ya, Mbak Adin mau dilatih mungkin ada mungkin Sudah tampil Bapak Ibu. Mohon izin ini menyampaikan terkait dengan akan dilaksanakannya ISO di PPG. Kami mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa mengisi terkait dengan informasi standar kompetensi dosen. Mungkin Bapak Ibu yang di Prodi sudah mengisi ya. Cuma ini saya hanya ingin menyampaikan kembali terkait dengan isian yang harus Bapak Ibu isikan dalam
file yang nantinya akan dikumpulkan. Untuk link pengumpulannya nanti akan kami share Bapak Ibu nggih, di grup atau mungkin di bagian chat ya. Nah, untuk bagian nama dosen mohon diisikan terkait dengan nama lengkap dosen beserta gelar akademik. Dan untuk bidang keilmuan Bapak Ibu bisa menuliskan bidang keahlian Bapak Ibu atau kompetensi utama dari Bapak Ibu yang relevan khususnya dengan bidang kependidikan. Kemudian jabatan akademik juga bisa Bapak Ibu tuliskan, dan mata kuliah ya yang berkaitan yang bidang keilmuan Bapak Ibu. Termasuk boleh juga dikaitkan dengan riset atau penelitian atau kepakaran dari Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian di bagian pendidikan formal, di sini mohon Bapak Ibu menuliskan kondisi saat ini terkait dengan jenjang pendidikan, program studi, kemudian perguruan tingginya, dan juga tahun lulus. Jika diperlukan boleh Bapak Ibu menuliskan konsentrasi atau disertasinya terkait dengan apa gitu. Kemudian pada bagian pelatihan, mohon Bapak Ibu untuk menuliskan terkait pelatihan yang diikuti, workshop yang diikuti, atau terkait dengan sertifikasi, kemudian seminar ilmiah, kursus, atau mungkin pengembangan kompetensi lainnya yang relevan. Pada bagian penelitian, mohon Bapak Ibu menuliskan terkait dengan kondisi saat ini yang Bapak Ibu mungkin yang mendapatkan hibah penelitian, menuliskan judul atau topik penelitiannya, tahun penerimaan penelitiannya, kemudian peran Bapak Ibu, apakah menjadi ketua ataupun anggota, boleh dituliskan, dan juga skema penelitian serta keterkaitan penelitian dengan bidang keilmuan Bapak Ibu semuanya. Pada bagian publikasi, mohon menuliskan kondisi saat ini artikel jurnal yang Bapak Ibu mungkin sudah dipublikasikan, nih. Kemudian proceeding, buku, book chapter, HKI atau paten, atau bentuk luaran lainnya. Bisa Bapak Ibu tuliskan dengan contoh format tahunnya, kemudian judul, jenis publikasi atau status indeksasinya. Dan pada kolom pengalaman jabatan atau keterampilan khusus, mohon Bapak Ibu menuliskan jabatan struktural atau fungsionalnya, kemudian pengalaman mengelola program, mungkin menjadi korprodi atau mungkin ketua jurusan dan lain sebagainya. Kemudian organisasi profesi yang Bapak Ibu ikuti, termasuk juga asesor, jika Bapak Ibu menjadi asesor, reviewer, kompetensi teknologi, bahasa, metodologi, atau keterampilan khusus lainnya, bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom ini. Dan di bagian gap analysis, Bapak Ibu bisa mencoret yang tidak sesuai terkait dengan pendidikan formal yang sudah Bapak Ibu tuliskan di kolom di sebelah kirinya gitu ya. Kemudian terkait juga pelatihan yang sudah Bapak Ibu ikuti, penelitian juga, dan publikasi. Karena pada bagian gap analysis ini untuk melihat kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Bu Adit. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bu Titin atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan pengantar oleh Pak Muji, kemudian portal oleh Pak Sunu, dan terkait dengan pengisian kompetensi oleh Bu Titin. Untuk sesi selanjutnya, kita buka sesi diskusi tanya-jawab. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau mengaktifkan mikrofonnya langsung. Silakan. Tapi jenengan anu dulu, Bu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Mohon saran, masukan Bapak Ibu. Mohon izin Pak Muji. Inggih, siap Pak Sigit, Pak Wadek. Monggo. Oke, yang pertama terima kasih sudah mengingatkan kembali ya berkaitan dengan target-target
dari dosen PPG. Saya rasa nanti slide-nya saya mohon di-share di grup sehingga nanti kami jadikan itu sebagai panduan selama studi yang ini nantinya akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Taruhlah misalkan nanti ada target-target yang diharapkan, ini bukan target pribadi tapi memang harapan dari Kementerian Didasmen tadi yang disampaikan oleh Pak Korprodi tadi. Yang kedua ini Pak Muji berkaitan dengan micro teaching. Saya ingin bertanya secara langsung, apakah micro teaching ini ada mata kuliah khusus atau memang terinclude di dalam mata kuliah? Karena memang secara pribadi saya di penugasan itu ada, cuman metodologinya saya minta untuk perekaman mahasiswa di sekolah untuk mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan di dalam kelas seperti itu. Kalau memang itu menjadi target tidak ada mata kuliah khusus, maka nanti akan saya bawa perkuliahan itu di lab mikro. Kalau memang ada target khusus seperti itu. Mungkin itu saja sih. Yang lain-lain insya Allah untuk pengisian portal dan juga yang tabel ini insya Allah ini bisa kita laksanakan segera. Seperti itu. Cukup itu mohon arahnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Wadek 2. Untuk Pak Muji, apakah mau langsung dijawab, Bapak? Enggak boleh Bu. Oke, monggo Pak Muji. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Sigit, Bapak Wadek 2 terkait dengan dua hal yang sudah disampaikan. Insya Allah nanti untuk PPT-nya segera kami share Bapak. Untuk tadi, nggih, memang begitu Bapak Ibu ya Bapak Sigit dan Bapak Ibu semua. Memang kan kalau mungkin karena ini ya KKNI level 7 nggih. Jadi maka secara struktur kurikulum memang mik, eh, apa pembelajaran mikro atau mikro teaching itu memang tidak masuk secara atau di dalam struktur kurikulum PPG. Tetapi karena memang ini target adalah untuk mencetak dan bagaimana agar menjadi guru yang profesional tersebut, seyogianya memang diharapkannya sebelum melakukan apa namanya itu, melakukan praktik pembelajaran baik itu terbimbing maupun mandiri sudah diseminar, sudah dimikro teachingkan. Kemudian juga ini juga terkait dengan instrumen Lamdik Bapak yang memang mensyaratkan penerapan dari simulasi pembelajaran baik itu yang mikro ataupun praktik 8 keterampilan dasar mengajar guru. Maka arahan dari GTK itu secara nasional bahwa semua mata kuliah, utamanya mata kuliah inti, harus ada praktik mikro teachingnya, baik itu di kelas maupun mungkin di ruang mikro. Nah, kalau ruang mikro nanti mungkin kalau misalkan harapannya dari Pak Sigit demikian, bisa kita koordinasikan Bapak untuk penggunaan lab mikro karena kebetulan lab mikro juga dipakai sebagai ruang kelas atau ruang kuliah. Atau mungkin kita juga bisa memanfaatkan ruang mikro yang ada di FKIP. Nanti mungkin kita koordinasikan. Nah, nanti itu bisa kita rekam dan mohon nanti kalau Bapak Ibu merekam atau sebenarnya juga bisa dikelola secara mandiri oleh mahasiswa. Maksud saya dosen mereview kegiatan mikro atau perencanaan mikro atau penerapan dari konsep teoritik menuju persiapan pembelajaran di sekolah nanti, kemudian desain itu dimikrokan oleh mahasiswa, nanti mahasiswa lebih luas untuk mencari waktu yang longgar untuk penggunaan pemanfaatan lab mikro, Bapak. Nah, artinya bisa saja hari Sabtu, hari Minggu, kelompok-kelompok mereka nanti misalkan satu kelas itu 4 kelompok, 5 kelompok, maka mereka akan sangat mungkin leluasa atau sangat fleksibel untuk mencari waktu untuk penerapan mikro itu dan diwajibkan untuk direkam. Kalau di mikro kita kan insya Allah sangat representatif untuk rekaman. Tinggal nanti Bapak Ibu kalau demikian berarti mereview hasil dari mikro mahasiswa dan itu juga dokumen-dokumen mikro itu nanti akan menjadi bahan yang akan menjadi semacam bukti pelaksanaan pembelajaran yang kaitannya juga baik itu dari GTK maupun untuk asesmen akreditasi. Oke, demikian Bapak untuk yang tadi. Terima kasih. Aman. Oke, aman-aman.
Insya Allah kami Sunuhun, menggunakan lab mikro sunuhun. berikutnya. Siap, siap. Ya baik, saya kira begitu Pak Wadek 2 untuk pemaparan dari Pak Muji, karena memang beberapa mata kuliah PPG itu beberapa yang terkonversi dengan PPL seperti PSE, kemudian evaluasi itu kan ada micro teachingnya. Kalau kita lihat sebetulnya arahannya itu mereka mikronya itu langsung di sekolah PPL gitu Bapak Ibu. Jadi mereka lebih ke prakteknya. Nanti prakteknya itu biasanya ke sekolah-sekolah di mana mereka melakukan lokasinya begitu. Untuk selanjutnya ini ada yang angkat tangan, ada Bu Afi. Monggo Bu Afi. Oke, terima kasih Bu Adit. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar Bu Afi, monggo. Halo? Suara saya terdengar, Bu Adit? Terdengar Bu. Monggo, Oh, monggo oke. Bu. Oke. Ini Bu, mohon izin bertanya Pak Muji. Ini kan Prodi PPNC insya Allah tanggal 28 Oktober itu mau mengadakan seminar internasional, Pak. Nah, untuk saya sendiri kan sebagai pengampu mata kuliah seminar, nah mohon izin apakah diperkenankan gitu ya jika saya merekomkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan seminar internasional itu sebagai bentuk luaran karya inovasinya gitu, Pak. Mungkin itu aja Bu Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Terima kasih Bu Afi ya. Ini mungkin menarik untuk diberi kebijakan Pak Muji seperti apa karena memang mintanya itu sebetulnya Sinta 5 begitu. Monggo untuk Pak Muji. Apakah ini diperbolehkan Pak jika internasional atau seperti apa? Monggo Pak Muji. Mungkin nanti dibantu Bu Rika ya untuk memberikan pandangannya. Kalau pandangan saya sendiri saya mendukung ini Bu. Karena mungkin jenengan opkan dulu Benda. Apa? Karena eh, jenis luaran internasional kemudian Sinta itu akan memperkaya dan lebih memberikan diferensiasi. Tinggal mungkin kendalanya dari sisi teknis aja ya Bu Adit, Bapak Ibu mungkin Bu Rika. Artinya maksudnya itu kan luaran ini seharusnya nggih Bu Afi, Bapak Ibu, sebelum UTS itu draft itu sudah disubmit ataupun harapan kami in review. Nah oleh karena itu mungkin bisa dikomunikasikan lebih lanjut Bu Afi. Harapan kami tetap bisa diberikan saran ataupun motivasi untuk mengikuti seminar tersebut. Nah, bagaimana teknis untuk keluaran seminarnya? Apakah mungkin memungkinkan misalkan di split itu eh, akan sangat lebih baik demikian kiranya kalau pandangan saya. Nah, saya kira kalau kita sudah memberikan dukungan untuk apa namanya itu bimbingan, misalkan anggaplah splitnya dua artikel, ada yang individu karena yang seminar ini kan sifatnya individu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengampu 7 mahasiswa, maka ada 7 artikel yang Bapak Ibu sebagai corresponding autornya untuk seminar. Nah, tinggal nanti mungkin satu seminar yang secara kelompok itu, satu artikel secara berkelompok itu Bu Afi yang bisa diajukan untuk proceeding. Demikian kiranya kalau pandangan dan harapan kami. Terima kasih. Mungkin bagaimana pandangan dari Bu Rika? Mungkin ada saran, Bu. Monggo Bu Rika. Oh iya, saya kira mungkin karena di ini Bu Adit. Begitu kiranya demikian ya Bu Afi. Nanti lebih lanjutnya mungkin Bu Afi bisa pada saat di PPG kita pikirkan teknisnya untuk keluaran mahasiswa yang terkait dengan mata kuliah dan bagaimana agar kontribusi keikutsertaan tadi dapat ikut berkontribusi dalam seminar internasional tersebut. Oke, Oke, baik. siap. Terima kasih, Pak. Bu Afi, begitu tadi jawaban dari Pak Muji terkait dengan sarannya, saya kira juga cukup menarik ya untuk mereka mengikuti seminar internasional. Tapi mungkin untuk keputusannya karena berkaitan ini dengan nantinya terhadap
akreditasi Bapak Ibu. Jadi ketika artikel itu kita berpikir satu kelas PBSI itu kan juga bukan angka jumlah yang sedikit, nggih. Ketika itu kita arahkan kemudian mengikuti proceeding dan ternyata proceeding itu tidak bisa terklaimkan sebagai penilaian akreditasi juga saya kira juga akan merugikan di kita juga sebagai internal juga. Mungkin apabila mengikuti seminar barangkali bisa berkelompok mungkin begitu Pak Muji. Kita buat berkelompok tetapi itu bukan sebagai luaran wajib pengganti mereka di dalam luaran seminar begitu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Tapi saya kira penting dan mungkin tidak hanya PBSI yang bisa ikut. Saya kira itu PGSD mungkin juga bisa mengikuti untuk seminar itu. Terima kasih untuk Bu Afi untuk Kan mata kuliah seminar yang dimaksudkan Mbak Afi mata kuliah seminar nih. Mata kuliah seminar kan Mbak Afi ya tadi. Nggih, Pak, Halo seminar. Bu Afi, mata kuliah Iya, seminar iya. kan nggih Bu? Iya, Bu, nggih, Bu, nggih. Nggih. Yang Iya. yang ikutkan kelasnya Bu Afi aja atau seluruh PBSI Bu? Kelas saya, Bu. Kelas Oh saya. nggih. Oke. Saya kira yang ini satu kelas untuk apa? PBSI nggak ada. PGSD Oh PGSD. Oke, sorry. Nggih, 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 nggih. Nggih, nggih. Terkopi Bu Afi. Nggih, terkopi Bu Afi. Saya kira satu kelas ini Bu yang diajar ngapunten. Nggih, Jadi kalau satu kelas dia cukup lumayan juga ini. Nggih, terima kasih Bu. Monggo. Ada Bu Aida, monggo Bu Aida. Oke, terima kasih Bu. Suaranya Nggih. terdengar. Mohon izin Terdengar Pak jelas Ibu, Muji. monggo nggih. Nggih. Mohon izin Bu Adit, Pak Muji terkait dengan luaran artikel yang ini tadi kebetulan setelah MK seminar, jadi agak kaget juga Pak Muji karena yang saya sampaikan kepada mahasiswa itu sesuai dengan yang awal dulu bahwa untuk output artikel adalah minimal submit begitu Pak Muji dengan Sinta yang bebas gitu. Nah, ada perubahan untuk minimal and review begitu Pak Muji. Sedangkan mengingat timeline sebelum UAS itu kan sudah agak dekat ya Pak Muji di bulan Oktober gitu. Agak jujur mahasiswa agak kesulitan untuk status in review dengan jurnal yang dituju ini kebanyakan adalah jurnal yang free APC. Nah, yang saya tanyakan Pak Muji, kiranya apakah output artikel ini boleh dalam satu kelas ini berkelompok? Jadi satu kelompok itu 3 orang begitu, karena akhirnya harus mencari apa ya alternatif jurnal yang dengan jangka waktu yang agak sedikit ini ya jaraknya itu akhirnya agak kesulitan begitu Pak. Kalau misalnya dalam satu artikel itu hanya per mahasiswa begitu. Nah, kalau misalnya ada kemudahan itu rasanya masih bisa diraih gitu. Kalau misalnya artikel dalam satu artikel misalnya 3 mahasiswa dengan satu dosen dan satu guru pamong untuk autornya itu masih possible. Tadi kami coba mencari-cari jurnal masih possible begitu Pak. Tapi kalau satu artikel satu mahasiswa ini yang agak berat gitu. Itu Pak Muji, terima kasih banyak. Monggo Pak Muji. Oke, terima kasih Bu Aida, terima kasih Ibu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih sudah disampaikan Bu Aida dan kami rasanya sangat senang sekali untuk ini diskusi kita. Yang pertama Bapak Ibu untuk menjadi perhatian bersama terkait dengan luaran artikel nggih, Bu Aida dan Bapak Ibu untuk seminar PPG memang itu merupakan tagihan secara individu untuk mahasiswa dan sebenarnya ini
apa namanya itu tentu dari semua kegiatan sejak awal perkuliahan sebenarnya output atau sasaran utamanya pada publikasi seminar itu, seminar artikel tersebut karena secara praksis sebenarnya dari sejak orientasi kan mahasiswa sudah melakukan observasi yang bisa menjadi data awal. Sehingga saya kira mungkin pada kesempatan ini kami sampaikan kita satu satu frekuensi atau satu suara, satu kesepakatan bersama bahwa artikel untuk seminar PPG ini output bersifat individu, nggih Bapak Ibu. Dan itu juga sudah kami sampaikan pada saat RLK yang tempo hari sebelum Bapak Ibu mulai atau kita mulai sebelum kita memulai perkuliahan semester ini. Nah, terkait dengan timeline, maaf status, memang sempat pernah saya sampaikan, memang Bapak Ibu terkait dengan status submit minimal submit. Nah, memang kemarin sekitar 1 bulan yang lalu kami mendapatkan pengarahan ataupun undangan untuk pendampingan LPTK, nggih Bu Aida, dari dari langsung dari GTK langsung selama 2 hari itu Ibu, dan memang penekanannya adalah salah satunya terkait dengan publikasi ini sudah disampaikan karena memang ini berkaitan dengan yang untuk menuju LPTK unggul. Sehingga statusnya mohon izin memang karena nanti berdasarkan pengalaman sebelumnya Ibu dan Bapak Ibu tahun lalu ya, tahun sebelumnya terutama di kelas saya juga ada. Jadi ketika status submit ini agak ada resiko gitu Bu Aida, agak rentan dari sisi resiko publishnya gitu sampai sampai publishnya, sehingga kami berharapkan memang sudah ada terkomunikasi dengan pihak jurnal untuk ini bisa dipublish di jurnal. Makanya kami sampaikan tadi in reviewnya yang minimal ya status lah di situ, artinya memang ada semacam kesediaan dari jurnal yang dituju untuk mempublikasikan, sehingga kita nggak akan terlalu berisiko dari sisi pembatalan untuk penerbitan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, juga pada kesempatan RLK persiapan lalu saya sudah sampaikan seperti pesan dari Bapak Warek 1 UTM Universitas Madura bahwa memang PPG ini diharapkan memberikan kontribusi berupa luaran publikasi atau artikel ilmiah tersebut menjadi satu perhatian khusus untuk dapat menjadi perhatian kita bersama, karena juga tahun lalu sekali lagi memang agak luput kami untuk mencapai target luaran ini Ibu, karena ada semacam kelonggaran tanda kutip ke mahasiswa. Insya Allah masih ada waktu yang ada untuk pembimbingan, mungkin draft yang sudah ada bisa segera kita bantu untuk kita review. Kekurangan-kekurangan lainnya terkait dengan Sinta kan tadi opsi apa istilahnya Sinta berapapun yang penting tersinta. Maka kami tulis tadi sebenarnya Sinta 5 ngoten. Oke, demikian Bu Aida dan Bapak Ibu semua menjadi jawaban bagi kita semua saya kira. Terima kasih Bu Adit. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Muji. Bu Aida, bagaimana Bu? Mohon izin Pak menambahkan sebentar. Nah, ini tadi juga ada pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan istilahnya kan saya juga akan mengarahkan mahasiswa untuk mencari jurnal yang paling tidak itu ada networking lah ya dengan UTM begitu ya dengan kita. Nah, seandainya dalam satu kelas, misalnya dalam satu kelas itu tidak semua bisa mencapai status ini review itu, jadi ada beberapa yang ternyata memang belum bisa begitu, masih dalam awaiting assignment, maka kira-kira nanti berdampak ke nilai akhir mereka atau pripun, Pak Muji gitu, ngapunten. Jadi paling tidak ada perwakilan lah beberapa, tapi ada mungkin yang beberapa yang ternyata tidak bisa gitu Pak, masih awaiting assignment gitu statusnya. Terima kasih Pak. Nggih, terima kasih Bu Aida. Insya Allah kalau terkait dengan penilaian mungkin lebih pasnya kita menggunakan rubrik mawon, nggih, rubrik yang ada di apa namanya di LMS, karena kan bukan hanya outputnya itu yang menjadi acuan penilaian, juga nanti ada seminar
eh, kegiatan seminar diseminasi mahasiswa itu yang tentu nanti ada penguji atau ada pemikir pembanding atau istilahnya di situ eh, ada dosen lain atau ada penguji dari seminar eh, PPG tersebut. Mungkin nanti dari situ Bu, ya mari kita lihat nanti mungkin kita koordinasikan eh, ke mungkin panjenengan koordinasikan dengan kami atau pengelola. Kalau seandainya memang ada yang sangat terpaksa masih submit dengan alasan dan rasionalisasi penjelasan tertentu, mungkin nanti kita bantu kawal. Karena kan sebenarnya Bu, yang di portal itu, nah tadi yang dijelaskan Pak Sunu di bagian fitur terakhir yang publikasi itu tidak diisi oleh dosen untuk publikasi ya. Itu secara otomatis menampilkan yang dari mahasiswa. Nanti di portal kita bisa tetap cek ya atau bisa kita pantau progres dari mahasiswa itu kalau masih kosong drive atau unggahan tentang publikasi tersebut ya nanti kita istilahnya dampingi walaupun mereka sudah misalkan sudah keluar nilainya gitu. Dulu pengalaman saya juga pernah seperti itu Ibu sampai submit saja. Kemudian tetap saya pantau, saya WA, belum ada portalin, saya WA, tapi saya WA ke mahasiswanya walaupun sudah ngajar dan terakhir sudah lama sekitar berapa bulan, sudah lama itu baru mengirim link Bapak sudah terbit ini link artikelnya begitu. Saya kira kalau dipantau nanti ini makanya portal ini membantu kita nanti untuk membantu progres dan sekali lagi Bapak Ibu portal dosen itu sudah nanti akan dikawal dengan portal anu juga admin. Jadi ada admin khusus yang mengawal portal dosen yang mana profiling dosen, target-target yang tadi kami sampaikan itu juga dapat kami pantau. Mungkin secara personal juga kami bisa bantu untuk menghubungi atau berkoordinasi dengan mahasiswa panjenengan kalau ada target yang misalkan kurang belum tercapai lah kira-kira. Sinergi nggih Bu Aida insya Allah bisa kita selesaikan bersama nanti nggih. Terima kasih Bu Aida, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Muji. Terima kasih Pak Muji. Untuk Bu Aida, cukup lengkap Bu penjelasannya Pak Muji. Terima Oke, kasih Bu Bapak. Adit. Baik. Untuk Bapak Ibu, eh, terkait dengan mungkin seminar tambahan dari Bu Aida, mungkin terkait dengan penilaian kan fokus kita tidak hanya sekedar artikel nggih Bapak Ibu. Jadi ada beberapa indikator dari kriteria di mata kuliah seminar itu yang banyak termasuk portofolio, kemudian bagaimana mereka menyampaikan. Seminar ini kan hanya bagian dari luaran begitu Bapak Ibu. Artikel, mohon maaf, artikel ini bagian dari luaran di mata kuliah ini ya Bapak Ibu begitu. Yang mana harapannya sebetulnya mampu mendukung kolaborasi antara dosen dan mahasiswa pengampu di mata kuliah tersebut yang harapannya itu bisa menjadi bagian dari penunjang daripada karya dari mahasiswa untuk nantinya masuk dalam kebutuhan akreditasi juga Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin beberapa hal yang harus ditekankan Bapak Ibu karena seringkali mahasiswa itu terlupa kaitannya adalah dosen pengampu itu menjadi penulis kedua Bapak Ibu dan disetting sebagai corresponding author begitu Bapak Ibu nggih. Ini mungkin bisa menjadi catatan. Begitupun tadi terkait dengan mata kuliah project ya Bapak Ibu untuk luarannya ada media massa nih Pak Muji tadi ada luaran submit tim bukan artikel kayaknya nggih. Untuk project bukan artikel ya Bapak Ibu tetapi submit seperti kita pengabdian di Unif begitu nanti luarannya berupa media massa. Jadi diterbitkan program-programnya itu di dalam media massa Bapak Ibu seperti itu dan kerjasama dengan mitra itu yang kita butuhkan untuk keberlanjutan dari PPG juga untuk menuju unggul begitu nggih Bapak Ibu. Saya kira kalau dilihat dari peserta sudah tidak ada lagi angkat tangan. Sebelum kita tutup, apakah masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Monggo boleh. Menegaskan Bu Adit izin Boleh, monggo Pak Muji. Bapak Ibu ya karena mungkin sudah jelas ya, tapi sebelum diakhiri Bu Adit nanti
terkait dengan yang tadi profil kompetensi dosen yang disampaikan Bu Titin, sudah dijelaskan beberapa yang akan kita isikan, tetapi secara teknis mungkin kami minta tolong ke panjenengan semua kalau sudah mengisi di prodi masing-masing, mungkin bisa copy paste ini secara teknisnya gitu. Kan agar cepat, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste file yang sudah Bapak Ibu isi di prodi jika memang tidak ada perubahan terkait dengan profiling dosen. Mungkin kalau ada yang perlu diedit baru diedit. Mungkin secara teknis demikian agar progresnya bisa segera kami ini ya istilahnya dapat kita capai bersama gitu. Oke, demikian Pak Adit. Terima kasih untuk Pak Muji. Demikian tadi Bapak Ibu, mungkin sedikit kita simpulkan ya Bapak Ibu hasil dari diskusi kita hari ini bahwasanya Bapak Ibu nanti akan dipandu apabila mungkin masih memiliki kesulitan terhadap pengisian portal, mungkin nanti Pak Sunu dan beberapa admin kelas bisa membantu ya, termasuk mungkin dosen-dosen pengelola. Kita juga boleh Bapak Ibu jika mau japri ataupun bertanya terkait dengan pengisian portal dan lain sebagainya, boleh, nanti insya Allah akan kita bantu dan kita pandu. Adapun dari link Zoom ini nanti juga akan kita kirimkan melalui grup. Jadi Bapak Ibu bisa memutar ulang part yang bagian Pak Sunu terkait dengan apa saja yang harus diisi dan lain sebagainya. Untuk pengisian kompetensi Bapak Ibu, Bu Titin insya Allah nanti akan mengirimkan format dan beberapa deskripsi di grup dosen, begitu harapannya untuk Bapak Ibu bisa sesegera mungkin mengisi, dan mungkin nanti akan ada admin-admin yang mengingatkan ya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu mungkin terlupa atau mungkin sedang sibuk mengajar kemudian belum sempat mengisi, insya Allah nanti akan ada admin-admin yang mengingatkan Bapak Ibu untuk melakukan pengisian tersebut. Terkait dengan hasil tanya jawab, Bapak Ibu, sebetulnya adanya diskusi hari ini tujuannya adalah agar kita instruksinya sama Bapak Ibu ke mahasiswa, agar tidak ada kecemburuan antara instruksi kelas 1 dengan kelas lainnya, sehingga kita memegang kesamaan begitu Bapak Ibu ya, baik untuk luaran, baik untuk utamanya terkait dengan luaran-luaran di beberapa mata kuliah, sehingga kita bisa bersinergi bersama dan tidak ada kecemburuan begitu antar mahasiswa. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir pada sesi diskusi pagi hari ini sampai menjelang siang. Mohon maaf jika selama memandu banyak salah kata. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Mari kita tutup acara diskusi hari ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa mungkin di